Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Memiliki nama asli Raden Mas Antowiryo. Lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa terjadi di Tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Den Rus, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilaksanakan. Dari Panokan sampai Anyar harus segera dilaksanakan. Aku tak menerima alasan apapun dari pihak kalian. Tidak bisa karena harus ada persetujuan dari pihak kami untuk membangun jalan ini, yang mana akses itu harus didapat dengan persetujuan pihak keraton. Kedua pihak tidak ada yang mau mengalah. Keduanya bersikeras untuk mempertahankan satu sama lain. Naikkan tahta adikku, maka itu akan membaca sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin diri saya yang masih muda Sri Sultan Hamengkubuwono bisa menangani kerajaan? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda yang bernama Sumisrot. And then replied the position of His Majesty Sri Sultan. After he crossed up a road to Minken, the word Popes River with deputy Guantan. Relevan Tolen Inster Frastevi Oma Kulum Namil Diponegoro. How could it be like that? You can't override. You are the artist, would you still revel? Follower of the public. Kepemimpinan Sumisrot justru semakin membuat rakyat menderita. Hingga muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III yang bernama Raden Mas Antowiryo atau yang sering disebut sebagai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak terima melihat penderitaan rakyat yang disebabkan oleh kekejaman dan kekelicikan yang diperbuat Belanda. Hal itulah yang membuat Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Kepiye carane supaya awak dhewe iki iso mangan digawe ngadeg ae ora kuat kecintane. Awak dhewe iki kudu golek dhuwit ing endi maneh digawe mbayar kompensasi. Mbahlah aku yo bingung carane ben oleh duit. Awak dhewe iki wis ngambang bangkrutan. Awak dhewe kudu golek carane gawe kelangsungane uripe awak dhewe. Kita kudu manfaatke Diponegoro, beliau kan duweni koneksi sing akeh karo kepada bangsawane. Aku setuju karo idemu. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baiklah, akan saya upayakan untuk membantu pihak keraton. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjami sejumlah uang dari Kapten Tionghoa. Sumisrot berhasil menipu Wali Sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahwis atas perkebunan di Bodoyo. Itulah yang membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Ia sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Mengapa kalian bekerja sama dengan pihak Belanda dan memberikan kompensasi? Karena dengan memberikan kompensasi, Belanda akan bersedia mengurusi semua tanah kita. Seharusnya kalian menolak ajakan kerjasama tersebut. Tapi ini juga sangat menguntungkan bagi pihak kita. Emangnya keuntungan apa yang kalian dapat? Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton.
hingga Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dari makanan. Akan tetapi saat itu juga pihak Belanda melakukan kelicikan dengan memakai lahan Diponegoro tanpa persetujuannya. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengetahuinya dan beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patokan tersebut. Akan tetapi kegiatan yang dilakukan Diponegoro dan rakyat dipergoki oleh Pati Danurejo, sehingga ia menyuruh pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberanian rakyat mencabuti patok-patok tersebut yang kemudian menggantinya dengan tombak sebagai tanda pemberontak. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkiluas nuansaku, tunjukkanlah kepada dunia semata-mata budi bahasamu. Aku ingin tepang tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita penuh dalam kesatuan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu.
dan perang. Kepiye carane awak dhewe iki nglindungi awak dhewe saka para penjajah? Lawan dulu sampai musnah. Aku akan memikirkan gimana kita berlindung untuk sementara. Nanging kahanan kita saiki angel, amarga Walanda terus ngoyak kita. Setelah cukup lama memikirkan gimana akan berlindung, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan untuk berlindung di Bukit Selaru. Sebelum perang sebaiknya kita melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah merasa aman, Pangeran Diponegoro memikirkan siasat untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Diponegoro ditemani oleh Pangeran Mangkubumi, Kiai Majah, dan sebagainya. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena hal itu, Belanda semakin gencar untuk meningkatkan kekuatan pasukan. Belanda juga menghancurkan pos-pos pertahanan. Yang dimiliki pasukan Diponegoro, hingga banyak pasukan yang meninggal. Sebagai sesama muslim, kita harus menguburkan jenazah para pasukan dengan layak. Dengan kesepakatan bersama, akhirnya Pangeran Diponegoro dan para warga mensolati para jenazah tersebut. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma birlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendoakannya, kemudian menguburkannya. Pihak Belanda marah karena usahanya terbuang sia-sia. Justru yang mendapat kemenangan adalah Pangeran Diponegoro. Tetapi Belanda tidak menyerah begitu saja, hingga Belanda membangun sebuah benteng yang bernama Benteng Stelsel pada tahun 1827. Perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terus terjadi. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Pada yang bersamaan juga, pihak Belanda melakukan sayembara yang isinya siapa yang menemukan Pangeran Diponegoro dan rombongannya maka akan diberikan imbalan berupa uang. Akan tetapi para rakyat tidak ada yang berminat, walaupun para rakyat tersebut tidak tertarik dengan sayembara yang dilakukan Belanda, hingga membuat Belanda sedikit marah.
Akan tetapi Belanda tidak menyerah. Ia bisa menemukan tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dengan tipuan yang telah ia rencanakan. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro dikirim dan diasingkan di Makassar, yang disembunyikan di benteng Fort Rotterdam. Akhirnya Pangeran meninggal di sana.